Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ratna. Terima kasih sudah mampir di YouTube channelnya Ratna. Dan saya yakin banget kalau kamu ngeklik video ini berarti kamu punya ketertarikan untuk kuliah di Universitas Indonesia kan? Oke teman-teman, saya akan melanjutkan cerita ini dengan beberapa tips supaya teman-teman bagaimana sih cerita saya ya supaya bisa masuk dan bersekolah di Universitas Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya. Dan juga please like dan komen. Jika bermanfaat boleh di-share video ini supaya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Ya teman-teman, sebelumnya saya mau cerita dulu ya, saya masuk ke Universitas Indonesia tahun 2019 lalu, tepatnya di FISIP ya, di Ilmu Komunikasi S2-nya, Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jadi S1 saya itu bukan di UI, jadi waktu itu saya, waktu lulus SMA itu ya, flashback di masa lalu, saya itu tes tryout, ikutan tryout salah satu lembaga, apa namanya, bimbel gitu ya, lembaga bimbel, dan saya selalu milih hubungan internasional UI untuk yang pertama, untuk kalau sekarang disebutnya SNMPTN ya, untuk tes SNMPTN seperti itu. Jadi pertama saya tuh milih hubungan internasional UI, yang kedua itu manajemen ya, pendidikannya UNJ. Tetapi ketika saya tes, setiap saya milih UI saya nggak pernah lulus. Udahlah, ketika benar-benar dihadapkan oleh SPMB zaman dulu namanya, ya udah akhirnya saya milih Universitas Negeri Jakarta, dan alhamdulillah saya lulus Universitas Negeri Jakarta. Setelah itu saya bekerja, lalu saya menikah, lalu saya bekerja kembali ya setelah menikah, lalu setelah itu saya seleksi CPNS. Nah ketika seleksi CPNS itu saya sudah itu menjadi PNS. Setelah itu saya mengikuti sebuah short course selama 3 bulan di kota Bangkok, dan itu di situ saya mendapatkan banyak insight dari teman-teman untuk melanjutkan kuliah. Akhirnya pas selesai short course di akhir 2018, pas 2019 saya mencoba untuk ikut tes SIMAK UI atau seleksi masuk UI ya, seleksi mandiri masuk UI seperti itu di sekitar bulan Februari dan Maret 2019. Nah, teman-teman, singkatnya ya, kalau teman-teman mau, baik itu yang mau masuk S1 ataupun pasca sarjananya UI, ada beberapa cerita atau kiat-kiat yang bisa mungkin saya share yang bermanfaat buat teman-teman. Yang pertama adalah menurut saya, niat yang kuat dulu ya, kenapa kita harus masuk Universitas Indonesia, lalu kita berdoa ya sama Allah, minta yang terbaik, semoga kita dimudahkan selama kita proses lulus, selama proses kita tes ya. Lalu jangan lupa minta doa orang-orang yang kita hormati ya, seperti orang tua, guru, dan orang-orang soleh atau teman-teman kita, seperti itu. Yang kedua, teman-teman butuh untuk yang namanya melakukan cek and recheck syarat persyaratannya. Nah, di sini teman-teman ada penerimaan mahasiswa UI ya, ada webnya, saya taruh linknya di bawah gitu. Nah, di situ adalah syarat-syaratnya untuk masuk UI. Nah, teman-teman harus kayak pilih kira-kira apa nih minat saya gitu, baik S1 atau pasca sarjananya ya. Kalau jurusan itu apa saja persyaratannya, seperti itu. Nah, itu penting sekali teman-teman untuk melihat. Jadi tes apa seperti jadwalnya, kapannya, seperti itu. Lalu, nah, kalau untuk S1 itu kan ada dua jalur ya. Ada yang pertama adalah jalur berprestasi atau undangan, yang di mana sekolah teman-teman yang SMA-nya itu akan dikirim surat oleh UI ya untuk mengikuti saringan jadi apa namanya jalur berprestasi. Dan yang kedua adalah SNMPTN, dan yang ketiga adalah SIMAK UI atau seleksi mandiri masuk UI, seperti yang halnya ketika saya pasca sarjana kemarin. Nah, untuk pasca sarjana itu buka selama 3 gelombang dalam setahun. Nanti teman-teman bisa cek di webnya UI. Nah, saya waktu itu ikut yang gelombang 1 tahun 2019 ya, dan mulai kuliahnya di semester satunya tentu saja di bulan September, seperti itu. Nah, teman-teman, di UI itu ketika masuk ujian SIMAK ya, pengalaman saya waktu itu ada 2 jenis soal. Yang pertama itu adalah pengukuran kemampuan akademik.
ya. Nah, di situ teman-teman saya sarankan untuk mempelajari dari buku-buku atau website ataupun aplikasi-aplikasi terkait dengan tes potensi akademik untuk masuk UI atau untuk masuk kampus-kampus terkemuka Indonesia gitu. Karena di situ soal-soalnya sangat mirip dan saya waktu itu belajar dari kalau nggak salah buku tes masuk beasiswa Bappenas, dan itu mirip soal-soalnya, kayak ada deret angka, deret ukur, lalu ada logika gambar, ada logika bahasa, uh, itu macam-macam di situ. Nah, teman-teman harus perhatikan ya untuk yang namanya tes pengukuran kemampuan akademik itu teman-teman pastikan yakin penjawabannya ya, karena kalau benar itu poinnya 4, tapi kalau kurang poinnya 1 gitu. Saya waktu itu benar-benar kayak surprise banget saya bisa lulus gitu, karena saya merasa banyak sekali soal yang nggak saya jawab gitu, karena saya takut salah gitu waktu itu. Jadi saya benar pastikan, waktu juga saya mengisi soal yang saya yakin saya benar itu yang saya isi. Jadi saya pastikan yang nggak saya yakin benar itu nggak akan saya isi. Jadi waktu itu ketika saya mengerjakan soal-soal tes SIMAK UI pasca sarjana waktu itu, saya banyak men-skip soal. Jadi ada 2 ya teman-teman, ketika tes SIMAK UI itu ada yang sistemnya computer based test, jadi teman-teman di depan komputer. Yang kedua adalah paper based test, jadi kayak pakai pensil 2B, teman-teman harus menghitam-hitamkan jawabannya. Cuman kalau yang untuk computer based test, pengalaman saya tahun 2009 kemarin, itu terbatas kuotanya sehingga harus cepet-cepet nih ketika daftar online, seperti itu. Tapi kalau yang paper based test itu ya bagian yang nggak dapat CBT atau computer based test ya udah pakai paper test seperti itu. Nah, saya dapatnya alhamdulillah kemarin yang CBT itu sangat-sangat menyingkat waktu menurut saya, karena kita tidak perlu menghitam-hitamkan kertas, tapi emang harus ngekliknya dengan cepat seperti itu. Nah, di situ ada timer dan teman-teman pastikan harus memperhatikan waktunya seperti itu, karena ketika waktunya sudah habis otomatis soal akan tertutup gitu. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris saya waktu itu mengerjakan bahasa Inggris itu saya rasa soalnya mirip seperti TOEFL. Namun saya kan sebelumnya tes TOEFL juga. Ini kayak vocabulary dan juga agak-agak unfamiliar gitu dengan beberapa vocabulary waktu itu, walaupun saya sudah sempat belajar. Jadi teman-teman pastikan baca TOEFL terbaru, lalu juga sering-sering kayak dengerin sering-sering baca majalah-majalah yang terkait dengan bahasa Inggris gitu ya, untuk memperkaya vocabulary teman-teman. Nah, kalau soal bahasa Inggris ini tidak ada pengurangan. Jadi benar atau salah tidak ada kurang. Jadi saran saya sih sebaiknya semua soal diisi ya, pastikan penuh karena tidak ada pengurangan nilai seperti itu. Nah, ya teman-teman, mungkin ada hal lain yang saya bisa share gitu ya. Jadi ketika dulu mau masuk UI tentu saja berdoa dan juga belajar dengan sungguh-sungguh sebelum menghadapi, karena saya sadar itu saya dulu pernah masuk mau masuk UI tapi nggak berhasil, dan kali ini saya mencoba tapi ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah lulus gitu. Jadi ada hal yang kita perlu lakukan. Jadi dulu gini, saya sering melakukan visualisasi. Jadi ketika dulu saya suka dinas perjalanan ke Kota Bogor gitu ya, saya kalau lewat stasiun Universitas Indonesia gitu kan, saya naik kereta, itu sering saya baca sholawat di situ gitu, atau doa ya teman-teman semuanya. Secara umum kita doa, ya Tuhan ya Allah, mudahkanlah saya untuk suatu saat bisa kuliah di sini, bisa menjadi bagian dari lulusan ini. Dan saya setiap lewat situ ya, karena dulu agak lumayan sering, sebulan itu minimal sekali lah ke Kota Bogor. Itu saya selalu kalau pas di stasiun stasiun Universitas Indonesia, saya selalu berdoa gitu. Dan visualisasi saya tuh saya akan pakai jaket kuning yang seperti saya pakai ini saat ini. Jadi visualisasi kayak gitu. Nah, pas hari H pun gitu ya, saya udah ya harus latihan untuk rileks saat mengerjakan soal supaya hasilnya juga bisa lebih baik ya. Dan waktu itu yang saya lakukan, pastikan teman-teman udah sarapan. Jadi waktu itu saya tesnya itu kan 7:30 mulainya. Rumah saya tuh di Bekasi. Jadi saya waktu itu berangkat dari rumah jam 4 pagi. Jam 4 pagi karena saya pikir mendingan lebih awal datangnya ya ke Kota Depok daripada saya harus terlambat seperti itu. Jadi saya jam 4 pagi
sampai ke stasiun Kranji Bekasi, lalu saya sholat subuh di situ. Setelah sholat subuh baru saya naik kereta pertama, itu nunggu keretanya juga beberapa menit gitu ya. Udah, setelah itu saya di kereta sampai ke sana alhamdulillah jam 6 pagi. Jadi saya masih punya 1,5 jam di sana untuk relaksasi seperti itu. Nah, saya sama teman saya waktu itu kita sarapan dulu. Jadi teman-teman kalau yang dapat CBT itu kan tesnya di Fakultas Ilmu Komputer ya di UI Depok. Itu di sana kantinnya kalau hari Minggu tutup ternyata gitu. Jadi kalau pastikan sih teman-teman kalau belum sarapan bawa atau GoFood. Waktu itu saya pakai GoFood sih. Akhirnya alhamdulillah bisa sarapan. Jadi biar lebih konsentrasi karena kita akan menghadapi ujian soal-soal yang lumayan menurut saya waktu itu lumayan cukup berat gitu ya. Jadi butuh energi dan pastikan minumnya cukup ya teman-teman. Sehari sebelumnya pun kondisikan tubuh kita juga sehat dan rileks seperti itu. Lalu tarik nafas dan kalau saya waktu itu selain berdoa, saya juga selalu lagi-lagi membayangkan jaket kuning gitu. Everywhere jaket kuning. Pokoknya kayak bismillah saya duduk di sini, suatu saat juga saya akan kesini lagi pakai jaket kuning dan saya akan mendapatkan jaket kuningnya UI. Jadi yang saya ulang-ulang waktu dan saya bayangkan bener-bener Ratna pakai jaket kuning UI. Ada logo Makara gitu. Makaranya UI kayak gitu. Itu sering saya lakukan gitu. Dan qadarullah alhamdulillah pas pengumuman saya juga nggak nyangka waktu itu saya pakai HP waktu di kantor, buka alhamdulillah saya diterima masuk Universitas Indonesia pasca sarjana di Fakultas Ilmu Sosial, tepatnya di Ilmu Komunikasi, seperti itu. Ya, mungkin itu saja sharing singkat dari saya mengenai cerita ketika lulus UI ya teman-teman. Semoga yang punya impian masuk UI dimudahkan oleh Allah SWT, dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga teman-teman diberikan kemampuan dan juga kemudahan untuk bisa sekolah di kampus tercinta seperti itu. Itu mungkin saja bagi teman-teman berminat. Please klik komen di bawah ini jika teman-teman membutuhkan pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa bantu menjawab seperti itu. Saya yang punya sama-sama mungkin pilih ilmu komunikasi bisa sharing juga dengan saya. Yang mungkin minat Fakultas Ilmu Sosial gitu punya kemiripan bisa sharing juga sama saya. Atau punya ide konten-konten apa yang perlu saya share terkait dengan literasi, apapun yang lainnya, boleh share. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.